Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana, NIM 18081055185. Ingin menjelaskan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Matematika tentang implementasi Teorema Pitagoras berbentuk aplikasi menggunakan Adobe Animate. Oke, selanjutnya tentang latar belakang. Latar belakang terbagi menjadi 3 poin. Poin pertama yaitu tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berisi tentang pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terancang untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kemampuan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlakukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pada dasarnya, pendidikan dengan kehidupan sehari-hari tidak bisa dipisahkan karena pendidikan merupakan suatu faktor yang mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Pendidikan juga memiliki fungsi diantaranya mengembangkan kualitas manusia dalam segi perilaku, berilmu, berakhlak, dan memiliki keterampilan. Dalam pelaksanaannya, pendidikan tidak hanya dilakukan di sekolah, dapat dilakukan di kehidupan sehari-hari atau di dalam aktivitas keseharian. Pendidikan juga merupakan suatu hal penting yang diperlukan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan siswa. Dengan adanya pendidikan, diharapkan siswa atau peserta didik berpikir inovatif dan kreatif. Lanjut ke poin kedua mengenai pembelajaran sebagai suatu proses yang merupakan rangkaian kegiatan guru dalam rangka membuat peserta didik belajar. Kutipan dari Komalesari. Di sini guru berfungsi sebagai figur sentral. Harus dapat mengembangkan metode strategi dalam pembelajaran sehingga dapat mendorong keaktifan, keterampilan dan menyenangkan dan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Di sini juga figur sentral tuh ada sisi negatif di mana peserta didik atau siswa selalu berpatokan pada gurunya. Di sini saya ingin mengembangkan supaya siswa bisa bereksplorasi untuk mengembangkan dirinya dan kemampuannya dalam sebuah media pembelajaran. Terus poin ketiga, media pembelajaran yang mengikuti perkembangan zaman. Sebagian besar orang menganggap matematika itu sulit. Terdapat rumus, formula, grafik, tabel yang membuat mereka pusing. Pembelajaran matematika juga bisa sering dianggap membosankan dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu, guru harus menetapkan bahan ajar yang tepat untuk peserta didik guna untuk mendorong keaktifan dan kebebasan mereka untuk berpikir. Kebanyakan media pembelajaran di sekolah-sekolah menggunakan buku paket, LKS, dan media cetak lainnya yang menurut saya itu kurang efektif untuk digunakan pada masa sekarang. Di masa sekarang, perkembangan teknologi semakin pesat. Di sini bahan ajar juga harus mengikuti perkembangan zaman. Semua materi yang diakses melalui jaring internet menggunakan gawai atau smartphone yang dapat dibawa kemana-mana. Pada uraian yang udah dipaparkan, saya tertarik dalam mengembangkan bahan ajar matematika berupa aplikasi
Android yang menyajikan materi tentang teorema Pitagoras sehingga dapat membantu peserta didik dalam memahami contoh teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Masalah penelitiannya diantaranya guru menjadi figur sentral dalam pembelajaran matematika yang menjadikan mereka patok atau pusat dalam hal mengajar sehingga murid lebih condong ke guru dan tidak bisa mengeksplorasi dirinya sendiri. Dan di sini juga figur sentral berfungsi sebagai mengembangkan metode atau strategi dalam pembelajaran yang tepat sehingga dapat mendorong keterampilan, keaktifan, dan menyenangkan bagi dan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik itu sendiri. Nah, masalah selanjutnya banyak bahan ajar yang digunakan tidak sesuai dalam perkembangan zaman yang semakin maju dan tidak modern sehingga murid menjadi kurang bersemangat dalam pembelajaran. Nah, masalah selanjutnya juga tentang siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami konsep teorema Pitagoras, kurangnya pengetahuan tentang penerapan teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari, sehingga saya di sini akan mengembangkan bahan ajar yang membuat mereka paham tentang teorema Pitagoras dan membuat mereka bersemangat untuk belajar matematika. Oke, selanjutnya tentang pertanyaan penelitian, yaitu ada dua, yaitu bagaimana pengembangan bahan ajar matematika berbantu aplikasi Adobe Animate pada materi teorema Pitagoras. Dan pertanyaan kedua yaitu tentang bagaimana respon siswa terhadap bahan ajar matematika berbantu aplikasi Adobe Animate pada materi teorema Pitagoras. Oke, selanjutnya tentang tinjauan literatur. Tinjauan literatur ini terbagi menjadi 3 poin, yaitu poin tinjauan konseptual, tinjauan teori, dan tinjauan terdahulu. Pertama-tama saya akan membahas tentang tinjauan konseptual dari penelitian saya. Tinjauan konseptual di sini ada 3, yaitu pengembangan bahan ajar, teorema Pitagoras, dan Adobe Animate, yang nanti akan dibahas di tinjauan teori. Tentang tinjauan teori, yang pertama tentang pengembangan bahan ajar. Menurut Abdul Majid, pengembangan merupakan proses untuk menetapkan segala sesuatu yang dilakukan dalam aktivitas belajar dengan memperhatikan potensi dan kompetensi siswa. Sedangkan menurut Hamdani, pengembangan pembelajaran yaitu usaha meningkatkan mutu proses pembelajaran baik secara material maupun metode dan substansi. Dari uraian yang udah dijelaskan tadi, kita bisa menarik kesimpulan yaitu pengembangan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mengembangkan bahan ajar yang baru atau melengkapi bahan ajar yang telah ada serta dapat ditanggungjawabkan. Nah, bahan ajar menurut Prastowo terbagi menjadi 4, yaitu bahan ajar cetak yang berupa media kertas yang memuat informasi atau materi, contohnya buku, LKS, brosur, live pad, modul, dan hangout. Dan yang kedua yaitu bahan ajar audio yang berkaitan dengan audio atau suara, contohnya radio. Nah, terus yang ketiga tentang bahan ajar audiovisual yang merupakan perpaduan dari audio,
dan dikombinasikan dengan gambar yang bergerak, contohnya film, animasi, dan TV. Nah, yang terakhir yaitu bahan ajar interaktif. Bahan ajar interaktif ini yaitu kombinasi dari dua atau lebih suatu media: audio, teks, grafik, gambar, animasi, dan video. Contohnya CIE atau Computer Assisted Instruction, atau yang mudah dikenal oleh kita bahan ajar yang berbasis web. Nah, terus yang kedua tentang teori Pythagoras atau teorema Pythagoras. Itu tipe aslinya teorema Pythagoras. Nah, Pythagoras merupakan seorang ahli matematika Yunani. Beliau yakin bahwa matematika menyimpan suatu rahasia alam semesta dan percaya bahwa angka memiliki keajaiban. Dan dia juga terkenal dengan rumus teorema Pythagorasnya, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi C kuadrat. Nah, A di sini merupakan sisi depan, terus B di sini merupakan sisi miring, dan C di sini merupakan sisi samping. Nah, yang selanjutnya tentang Adobe Animate. Adobe Animate merupakan pengembangan dari Adobe Flash dan Micro Flash, yang merupakan program multimedia dan animasi. Aplikasi ini juga digunakan dalam bentuk animasi, musik, kartun, multimedia, terus multimedia, terus aplikasi, dan lain-lain. Kegunaan Adobe Animate dalam pembelajaran adalah untuk membuat media pembelajaran lebih menarik dan baik digunakan dengan memperhatikan komposisi visual, terus audio yang sesuai dengan pembelajaran. Oke, selanjutnya tentang tinjauan terdahulu. Tinjauan terdahulu saya mengambil 3 tinjauan. Yang pertama yang berjudul pengembangan Adobe Animate CC sebagai media pembelajaran geografi untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 11 IPS 1 MAN 1 Lamongan oleh Alfian Hushwaidin Ahmad, yang mengungkapkan hasilnya yaitu rata-rata 92% atau 90% hasilnya baik. Dan yang tinjauan kedua yang berjudul media pembelajaran interaktif berbasis animasi pada materi statistika untuk siswa kelas 7 SMP oleh Widianti RW dan kawan-kawan, mengungkapkan hasil penelitiannya yaitu direkomendasikan dalam pembelajaran. Dan tinjauan yang terakhir, yang ketiga, yang berjudul tentang pengembangan modul matematika interaktif berbasis Adobe Animate CC pada materi aritmatika sosial kelas 7 SMP oleh Aminatun Zahro dan kawan-kawan. Di sini berperan dalam prosedur penelitian saya yaitu pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Oke, selanjutnya tentang desain penelitian. Desain penelitian yang saya gunakan adalah penelitian pengembangan. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk dan menguji keefektifan suatu produk
bukan untuk menguji suatu teori tertentu. Oke, slide terakhir tentang metode penelitian. Yang pertama tentang pengembangan bahan ajar. Pengembangan bahan ajar ini mengacu pada model 4D yang nanti akan dijelaskan di prosedur penelitian. Oke, terus subjek dari objek penelitian yaitu siswa kelas 7 SMPN 1 Plumbon. Terus teknik pengumpulan data di sini ada 3 teknik yaitu observasi, tes, dan wawancara. Nah, terus instrumen penelitian di sini berupa observasi. Nah, terus selanjutnya tentang teknik analisis datanya di sini yaitu ada 2, kuantitatif yang nanti berupa tes dan kumulatif yaitu hasil dari instrumen penelitian yaitu observasi. Nah, selanjutnya tentang prosedur penelitian. Nah, yang pertama yaitu pendefinisian. Langkah yang pertama, langkah ini bertujuan untuk menetapkan atau membuat batas materi pembelajaran yang akan dilakukan. Contohnya, kan kita di sini ingin membuat bahan ajar matematika. Nah, matematika itu luas. Jadi kita ngambil satu materi saja. Contohnya materi teorema Pythagoras, dan nanti akan berfokus ke materi teorema Pythagoras itu sendiri. Terus nanti langkah kedua tentang perancangan. Di sini peneliti akan menentukan medianya itu apa dalam pengembangan bahan ajar dan membuat desain-desain di Adobe Animate atau alat bantu lainnya. Terus tentang mencari materi-materi yang dibutuhkan. Terus selanjutnya ke langkah ke pengembangan. Nah, di sini peneliti dapat mengembangkan media pembelajarannya yang telah selesai pada langkah perencanaan. Setelah itu mencapai hasil akhir dan nanti akan divalidasi oleh para ahli sehingga peneliti dapat umpan balik atau respon baik atau buruk dari evaluasi formatif. Terus selanjutnya langkah terakhir yaitu penyebaran. Penyebaran di sini ya melakukan penyebaran atau pempublikasian dari media pembelajaran atau pemakaian dari media pembelajaran yang kita bikin nanti. Sekian yang bisa saya jelaskan. Bila mana ada kata-kata yang sulit dipahami dan salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.